Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Hai Abu Nawas, seru Khalifah Harun ar-Rasyid. Sekarang juga kamu harus dapat mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjenggot. Jika gagal, aku bunuh kau. Kata-kata itu merupakan perintah sultan yang diucapkan dengan penuh tegas dan kegeraman. Dari bentuk mulutnya ketika mengucapkan kalimat itu, jelas betapa sultan menaruh dendam kesumat kepada Abu Nawas yang telah berkali-kali mempermainkan dirinya dengan cara yang sangat kurang ajar. Perintah itu merupakan cara Baginda untuk dapat membunuh Abu Nawas. "Ya tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas, "semua perintah paduka akan hamba laksanakan. Namun untuk yang satu ini, hamba mohon waktu 8 hari. Baik, kata Baginda Raja. Al-Kisah, pulanglah Abu Nawas ke rumah. Agaknya ia sudah menangkap gelagat bahwa Raja sangat marah kepadanya. Dicarinya akal supaya dapat mencelakakan diriku, agar terbalas dendamnya, pikir Abu Nawas. Jadi aku juga harus berhati-hati. Sesampainya di rumah, dipanggilnya 4 orang tukang kayu dan disuruhnya membuat kandang macan. Hanya dalam waktu 3 hari, kandang itu pun siap sudah. Kepada istrinya ia berpesan agar menjamu orang yang berjenggot yang datang ke rumah. Apabila Andinda dengar Kakanda mengetuk pintu kelak, suruh dia masuk ke dalam kandang itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk kandang tersebut. Ia kemudian bergegas pergi ke musola dengan membawa sajadah. Baik, kata istrinya. Hai Abu Nawas, tumben lo sholat di sini, bertanya imam dan penghulu musola itu. Sebenarnya saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain, tapi kalau tidak kepada tuan penghulu, kepada siapa lagi saya mengadu? Jawab Abu Nawas. Tadi malam saya ribut dengan istri saya, itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah. Pucuk dicinta, ulam pun tiba, pikir penghulu itu. Kubiarkan Abu Nawas tidur di sini dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya. Sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu. Hai Abu Nawas, kata si penghulu, bolehkah aku menyelesaikan perselisihan dengan istrimu itu? Silahkan, jawab Abu Nawas. Hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati tuan. Maka pergilah penghulu ke rumah Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga. Dan dengan wajah berseri-seri diketuknya pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka, ia langsung mengait istri Abu Nawas dan diajak duduk bersanding. Hai Adinda, katanya, apa gunanya punya suami jahat dan melarat? Lagi pula Abu Nawas hidupnya tak karuan. Lebih baik kamu jadi istriku. Kamu dapat hidup senang dan tidak kekurangan suatu apapun. Baiklah, kalau keinginan tuan demikian, jawab Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian, terdengar pintu diketuk orang. Ketukan itu membuat penghulu belingsatan. Kemana aku harus bersembunyi? Ia bertanya kepada nyonya rumah. Tuan penghulu, jawab istri Abu Nawas, silahkan bersembunyi di dalam kandang itu. Ia lalu menunjuk kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi,
Penghulu itu masuk ke dalam kandang itu dan menutupnya dari dalam. Sedangkan istri Abu Nawas segera membuka pintu sambil menengok ke kiri kanan. Abu Nawas masuk ke dalam rumah. "Hai Adinda, apa yang ada di dalam kandang itu?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada apa-apa, Kanda," jawab istrinya. "Apa putih-putih itu?" tanya Abu Nawas. Lalu dilihatnya penghulu itu gemetar karena malu dan ketakutan. Setelah 8 hari, Abu Nawas memanggil 8 kuli untuk memikul kandang itu ke istana. Di Baghdad, orang gempar ingin melihat harimau berjenggot. Seumur hidup, jangankan melihat, mendengar harimau berjenggot pun belum pernah. Kini Abu Nawas malah dapat seekor. Mereka terheran-heran akan kehebatan Abu Nawas. Tetapi begitu dilihat penghulu di dalam kandang, mereka tidak bisa bilang apa-apa selain mengiringi kandang itu sampai ke istana hingga menjadi arak-arakan yang panjang. Si penghulu malu bukan main. Orang di muka kemana hendak disembunyikan. Tidak lama kemudian sampailah iring-iringan itu ke dalam istana. "Hai Abu Nawas, apa kabar?" tanya Baginda Sultan. "Apa kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot?" "Dengan berkat dan doa tuanku, alhamdulillah, hamba berhasil," jawab Abu Nawas. Maka dibawalah kandang itu ke hadapan Baginda. Ketika Baginda hendak melihat harimau tersebut, si penghulu memalingkan mukanya ke arah lain dengan muka merah padam karena malu. Akan tetapi kemanapun ia menoleh, ke situ pula Baginda melototkan matanya. Tiba-tiba Baginda menggeleng-gelengkan kepala dengan takjub, sebab menurut penglihatan beliau, yang ada di dalam kandang itu adalah penghulu musola, bukan harimau berjenggot. "Ya tuanku, itulah harimau berjenggot." Tapi Baginda tidak cepat tanggap. Beliau termenung sesaat. Kenapa penghulu dikatakan harimau berjenggot? Tiba-tiba Baginda bergoyang ke kiri dan ke kanan seperti orang berdoa. "Oh penghulu." "Ya tuanku," kata Abu Nawas. "Perlukah hamba memberitahukan kenapa hamba dapat menangkap harimau berjenggot ini di rumah hamba sendiri?" Ya, ujar Baginda sambil menoleh ke kandang itu dengan mata berapi-api. "Ya, aku maklum sudah." Bukan main murka Baginda kepada penghulu itu, sebab ia yang semestinya menegakkan hukum, ia pula yang melanggarnya. Ia telah berkhianat. Baginda segera memerintahkan punggawa mengeluarkan penghulu dari kandang dan diarak keliling pasar setelah sebelumnya dicukur segi 4 agar diketahui oleh seluruh rakyat betapa aibnya orang yang berkhianat. Alkisah. Di negeri 1001 malam ada unta yang bisa bicara dengan manusia. Unta tersebut adalah milik tokoh cerdik yang amat terkenal saat itu, yakni Tuan Jambul alias Abu Nawas. Julukan Tuan Jambul ini disematkan karena kebiasaan Abu Nawas yang suka memotong rambutnya dengan model jambul. Pada suatu hari, Abu Nawas mengajak untanya untuk pergi mengembara. Setelah berpamitan terlebih dahulu kepada istrinya, berangkatlah ia dengan si unta lengkap dengan perbekalannya. Mulailah ia menyusuri gurun pasir yang gersang dan panas sekali di siang hari. Apabila malam tiba, dingin yang luar biasa menusuk sampai ke tulang. Perjalanan yang cukup jauh membuat Abu Nawas dan untanya merasa kelelahan. Di bawah mentari dekat pohon kaktus,
Mereka berdialog, "Tuan, apakah perjalanan kita masih jauh?" "Iya, kita harus melewati 2 gurun pasir lagi. Setelah itu kita baru akan tiba di sebuah desa terdekat. Setelah sampai di desa itu, kita baru bisa beristirahat lebih lama di sebuah penginapan yang aman dan nyaman," jawab Abu Nawas. Setelah beberapa waktu beristirahat, keduanya mulai melanjutkan perjalanan kembali. Siang sudah berubah menjadi gelap. Tanda malam telah tiba. Abu Nawas pun menghentikan perjalanannya untuk sementara. Ia mendirikan sebuah tenda untuk berteduh dan tidur sepanjang malam itu. Tapi malang bagi si unta. Ia tak diizinkan oleh majikannya tidur di dalam tenda karena tendanya memang kecil. Abu Nawas di dalam tidur dengan nyenyaknya, sementara unta tak bisa tidur lantaran kedinginan. Ia mulai berpikir kalau terus begini pasti dia esok akan sakit dan tak bisa melanjutkan perjalanan. Tengah malam si unta membangunkan majikannya dengan berkata, "Tuan, saya kedinginan. Izinkan saya menitipkan ujung kaki saya masuk ke dalam tenda." Abu Nawas pun merasa tidak keberatan karena ujung kaki itu tidak akan mengganggu tidurnya. Setelah 1 jam, si unta berkata lagi, "Tuan, saya kedinginan. Izinkan saya memasukkan kaki depan saya ke dalam tenda agar besok saya kuat berjalan membawa Tuan di atas punggung saya." "Benar juga," pikir Tuan Jambul. Ia pun mengizinkan. 1 jam lagi si unta berkata lagi, "Tuan, hidung saya mulai berair. Besok saya akan sakit dan tidak bisa membawa Tuan di atas punggung saya. Izinkan kepala saya berada di dalam tenda." Demikianlah jam demi jam berlalu hingga akhirnya Tuan Jambul tak menyadari jika sekarang ia tidur di luar tenda. Ia pun merasa menggigil kedinginan. Sampai paginya ia baru menyadari jika dirinya tidur di luar. Melihat untanya masih nyenyak di dalam. Si majikan pun membangunkan dan menanyainya kenapa ia tidur di luar sementara unta malah di dalam tenda. Unta pun bangun. Ia tersenyum sambil menggosok-gosok matanya. Dijawabnya pertanyaan Tuan Jambul tadi dengan santai. "Saya kan tidak mengusir Tuan. Saya sudah meminta izin terlebih dahulu kepada Tuan. Tuan juga memperbolehkan anggota tubuh saya masuk ke dalam tenda. Ini saya lakukan agar hari ini saya kuat menggendong Tuan di atas punggung saya untuk melanjutkan perjalanan." Sambil bersin-bersin, Tuan Jambul berkata, "Kau memang unta cerdik. Aku yang biasa dikenal orang paling cerdik, ternyata masih bisa kau kalahkan." Si unta pun menjawab dengan santainya, "Saya kan berguru pada Tuan." Sore itu Baginda Raja dan Abu Nawas duduk santai bersama di sudut istana. Di kejauhan sejumlah menteri menyaksikan mereka dengan wajah iri. Apa hebatnya Abu Nawas? Bisa duduk santai dengan Baginda. Celetuk salah seorang menteri kepada rekannya. Sementara Baginda dan Abu Nawas asyik-asyik saja. Ngobrol diselingi tawa. "Abu Nawas, kenapa pejabat istana tidak suka dengan kamu?" tanya Baginda sela menyeruput kopinya. Abu Nawas hanya tersenyum. "Mungkin mereka belum kenal dengan baik siapa hamba," jawab Abu Nawas seenaknya. "Belum kenal bagaimana?"
Mereka mengenal sedikit dan itu mungkin yang buruk-buruk saja, ujar Abu Nawas juga sembari menyeruput kopinya. Baginda tidak bisa mengerti dalih Abu Nawas itu. Soalnya, tentang siapa Abu Nawas sudah dijelaskan kepada para pejabat istana. Daftar riwayat hidup Abu Nawas pun mudah diakses pejabat. Ingin kenal seperti apa lagi? Saya dengar Baginda mendatangkan gajah dari negeri lain, tanya Abu Nawas seakan mengalihkan pembicaraan. Hai Abu Nawas, kamu jangan mengalihkan pembicaraan, sergah Paduka Raja. Tidak yang mulia, hamba tidak mengalihkan apa-apa, jawab Abu Nawas buru-buru. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan Paduka, jelasnya. Apa maksudmu? Apakah semua pejabat istana sudah pernah melihat seperti apa itu gajah? Tanya Abu Nawas. Baginda berpikir sejenak. Kita belum semua, jawab Baginda kemudian. Bisakah Baginda memanggil beberapa orang yang belum pernah melihat gajah seumur hidupnya? Baginda pun memanggil 4 orang pejabat istana, termasuk diantaranya adalah seorang menteri. Apa kalian pernah melihat gajah? Tanya Baginda Raja. Belum Baginda, jawab mereka serentak. Baginda lalu memandang Abu Nawas. Boleh mereka melihat gajah itu, Baginda? Tanya Abu Nawas. Baginda mengangguk setuju. Para pejabat itu bersama Abu Nawas berjalan menuju kandang gajah, dipandu seorang petugas. Gajah itu berada di dalam kandang tak jauh dari istana. Begitu mereka tiba di kandang gajah, Abu Nawas memadamkan lampu sehingga menjadi gelap gulita. Mereka tidak bisa melihat apapun. Seorang pejabat menyentuh belalainya, sehingga ia mengira bahwa makhluk ini pasti seperti sebatang pipa. Pejabat kedua menyentuh telinganya dan menyimpulkan bahwa ia adalah kipas. Selanjutnya, pejabat ketiga memegang kakinya, sehingga ia berkesimpulan bahwa gajah itu adalah binatang seperti pilar. Akhirnya pejabat keempat menyentuh punggungnya, sehingga ia yakin bahwa ia adalah semacam singgasana. Selanjutnya, Abu Nawas mengajak para pejabat itu kembali menghadap Baginda. Coba jelaskan seperti apa gajah itu kepada Baginda, pinta Abu Nawas. Tidak seorang pun bisa menggambarkan gajah dengan sempurna, lantaran menyentuh sebagian makhluk itu. Maka setiap orang hanya mengacu pada apa yang telah diketahuinya. Begitulah Baginda, ujar Abu Nawas tersenyum. Mereka tidak mengenal gajah dengan benar, karena mereka dalam kegelapan dan terburu-buru mengambil kesimpulan. Baginda mengangguk-angguk. Ternyata memang butuh waktu dan pikiran yang bening, tanpa sikap iri, untuk mengenal dirimu, ujar Baginda puas. Acara ngopi sore pun berakhir dengan kepuasan di wajah Baginda. Abu Nawas benar-benar pintar, gumam Baginda penuh kekaguman. Begitu Abu Nawas meninggalkan istana. Pada hari itu, tiba-tiba saja raja merasakan rindu untuk bertemu dengan Abu Nawas. Namun, raja ingin menemui Abu Nawas di rumahnya, bukan di istana. Wahai pengawal, hari ini saya ingin ke rumah Abu Nawas. Sekarang juga kamu ambil kuda yang terbaik, titah Raja Harun ar-Rasyid.
Pengawal itu pun meminta penjaga kuda menyiapkan kuda yang terbaik, dan dipilihlah kuda yang berwarna putih, nan gagah dan terlihat sangat sehat sekali. Setelah kuda putih itu siap, sang raja langsung menungganginya. Dengan gagah, sang raja memasuki kota. Sang raja menemukan pemandangan bagus. Kota dengan tatanan bangunan yang rapi serta jalanan yang halus. Tak lama kemudian, rombongan raja sudah hampir sampai mendekati rumah Abu Nawas. Namun Abu Nawas sebenarnya sudah mengetahui akan didatangi oleh raja. Info diperoleh dari tetangganya. Untuk itu, Abu Nawas keluar rumah untuk menyambut raja. Abu Nawas keluar rumah dengan melilitkan handuk di kepalanya. Ia duduk di pinggir jalan melihat arak-arakan sang raja. Raja tertarik dengan sosok lelaki yang berikat kepala handuk itu dan memerintahkan prajuritnya untuk membawa Abu Nawas ke hadapannya. "Siapa kamu?" tanya baginda raja. "Saya ini Dewa Bumi," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Nah, lantaran kamu Dewa Bumi, pastinya kamu bisa membesarkan mata prajuritku yang sipit ini. Kalau kamu tidak bisa, kamu akan dihukum pancung," kata baginda raja. Kalau begitu baginda ini tidak memahami yang saya maksudkan. Saya ini Dewa Bumi dan bukan Dewa Langit. Kalau memang baginda menginginkan supaya mata prajurit baginda yang sipit itu jadi besar, seharusnya baginda meminta pertolongan kepada Dewa Langit, karena dialah yang mengurus segala masalah dari pusar ke atas, jawab Abu Nawas. "Jika baginda meminta pertolongan kepadaku, urusanku adalah segala yang berkaitan dengan bagian pusar ke bawah, karena saya ini Dewa Bumi," jelas Abu Nawas lebih lanjut. Setelah itu, Raja Harun ar-Rasyid berbincang dengan Abu Nawas beberapa lamanya. Raja sangat terkesan akan kecerdasan yang dimiliki Abu Nawas. Setelah puas berbincang-bincang, Abu Nawas pun diperbolehkan pulang. Namun beberapa hari lalu sang raja memerintahkan prajuritnya untuk membawa Abu Nawas ke hadapannya. Salah seorang di antara selir raja telah merebus 5 butir telur, dan raja mengundang Abu Nawas untuk makan bersama. "Saya ingin supaya kamu yang membagi 5 telur ini secara adil dan tanpa harus memecahkan untuk kita bertiga," kata Raja Harun ar-Rasyid. Tanpa ragu-ragu sama sekali, Abu Nawas mengambil 5 butir telur tersebut dan berkata, "Yang mulia, ini sebutir untuk baginda, sebab baginda sudah mempunyai 2 butir. Saya juga sebutir, sedangkan yang 3 butir ini untuk istri baginda, sebab dia tidak punya sebutir pun di bawahnya." Sejenak raja terdiam. Sejurus lalu baginda tertawa ngakak dan baru mengerti perkataan Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas itu menggembirakan hati raja, dan setelah makan telur, Abu Nawas diperintahkan untuk pulang dan diberi hadiah. Jika tak dapat berkelit dari hukuman, maka bukan Abu Nawas namanya. Ia selalu memiliki banyak cara dan alasan agar lolos dari hukuman. Dengan tenangnya Abu Nawas ini menduduki singgasana raja. Bahkan ia sampai menjual harga diri rajanya agar lolos dari hukuman. Kecerdikan akal dan pikiran Abu Nawas sudah tersebar di seluruh penjuru kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid. Bahkan raja sendiri pun mengakui kehebatan Abu Nawas.
hingga mengajaknya tinggal di istana. Raja Harun ar-Rasyid telah memberikan kebebasan kepada Abu Nawas untuk keluar masuk istana tanpa prosedur yang berbelit. Dengan hadirnya Abu Nawas di istana, maka Raja Harun ar-Rasyid dapat setiap saat meminta pertimbangan pendapat kepada Abu Nawas dalam setiap keputusannya sebagai penasehat kerajaan. Namun tampaknya kali ini Abu Nawas mulai bosan tinggal di istana. Ia tidak terbiasa dengan hidup berfoya-foya. Meskipun semua yang diinginkan selalu tersedia, namun Abu Nawas memilih ingin tinggal di luar istana. Ia rindu sekali untuk menggarap sawah dan merawat hewan ternaknya. Dari sinilah kemudian muncul dalam pikiran Abu Nawas untuk keluar dari istana. Diputarlah otaknya untuk mencari alasan agar ia bisa keluar. Setelah semalaman difikirkan, Abu Nawas menemukan cara jitu untuk keluar dari lingkungan istana. Pada keesokan harinya, ia sengaja bangun pagi-pagi sekali, kemudian pergi ke ruang utama istana. Saat itu suasana masih sepi, hanya terdapat beberapa pengawal. Raja Harun ar-Rasyid sendiri masih terbaring di tempat tidurnya. Pada saat itulah Abu Nawas mendekati singgasana raja dan mendudukinya. Tak hanya itu saja, Abu Nawas juga mengangkat kaki dan menyilangkan salah satu kakinya, seolah sang raja. Melihat kejadian itu, beberapa pengawal kerajaan terpaksa menangkap Abu Nawas. Mereka menilai bahwa siapapun tidak berhak duduk di singgasana raja kecuali Raja Harun sendiri. Barang siapa yang menempati tahta raja termasuk dalam kejahatan yang besar dan hukuman mati yang diberikan. Para pengawal menangkap Abu Nawas, kemudian menyeretnya turun dari tahta dan memukulinya. Mendengar teriakan Abu Nawas yang kesakitan, raja menjadi terbangun dan menghampirinya. "Wahai pengawal, apa yang kalian lakukan?" tanya Raja Harun ar-Rasyid. "Ampun Baginda, Abu Nawas telah lancang duduk di singgasana paduka. Kami terpaksa menyeret dan memukulinya," jawab salah seorang pengawal. Sesaat setelah itu, Abu Nawas tiba-tiba saja menangis. Tangisannya sengaja ia buat kencang sekali, sehingga banyak menyita perhatian penduduk istana lainnya. "Benarkah yang dikatakan pengawal itu, wahai Abu Nawas?" kata Raja Harun ar-Rasyid. "Benar paduka," jawab Abu Nawas. Raja sangat terkejut dengan penuturan Abu Nawas itu. Jika sesuai peraturan yang ada, Abu Nawas akan dikenai hukuman mati. Namun Raja Harun ar-Rasyid tak sampai hati melaksanakannya, mengingat begitu banyak jasa yang diberikan Abu Nawas kepada kerajaan. "Sudahlah, tak usah menangis. Jangan khawatir, aku tidak akan menghukummu. Cepat hapus air matamu," ucap sang raja. "Wahai Baginda Raja, bukan pukulan mereka yang membuatku menangis. Aku menangis karena kasihan terhadap paduka," kata Abu Nawas yang membuat raja tercengang oleh ucapannya itu. "Engkau mengasihaniku?" tanya Raja Harun ar-Rasyid. "Mengapa engkau harus menangisiku?" Abu Nawas menjawab, "Wahai Baginda Raja, aku cuma duduk di tahtamu sekali.
tapi mereka telah memukuliku dengan begitu keras. Apalagi Paduka. Paduka telah menduduki tahta selama 20 tahun. Pukulan seperti apa yang akan Paduka terima? Aku menangis karena memikirkan nasib Paduka yang malang, jawab Abu Nawas. Jawaban itu membuat raja tak bisa berbuat apa-apa. Ia tak menyangka Abu Nawas menjual harga dirinya di depan banyak pengawal. Oleh karena itu, Raja Harun ar-Rasyid hanya menghukum Abu Nawas untuk dikeluarkan dari istana. Oleh karena itu, Raja Harun ar-Rasyid hanya menghukum Abu Nawas untuk dikeluarkan dari istana. Baiklah, jika demikian, mulai detik ini kamu harus keluar dari istanaku, kata raja sedikit geram. Terima kasih Paduka, memang itulah yang saya kehendaki, balas Abu Nawas sambil menyalami Raja Harun ar-Rasyid untuk kemudian pamit keluar dari istana. Uang kerincingan. Pada suatu ketika Abu Nawas melakukan perjalanan yang panjang. Pada hari itu perutnya belum terisi makanan sedikit pun, sehingga tak heran kalau dia merasakan keroncongan dengan amat sangat. Namun dia memeriksa kantong uangnya. Dia hanya menemukan beberapa keping uang, sementara perjalanannya masih jauh. Bila uang itu digunakan untuk membeli sesuatu, nanti ongkos perjalanannya tidak akan terbayar. Walaupun tubuhnya lemas karena belum makan seharian, Abu Nawas tetap melangkahkan kakinya, meskipun langkahnya gontai. Pada saat melihat kedai yang ramai pembeli, Abu Nawas tak kuasa untuk tidak memasukinya. Dari bilik dapur terlihat mengepul asap makanan yang sangat lezat. Abu Nawas langsung menghirup aroma masakan itu dengan kuat-kuat. Dari aromanya, Abu Nawas sudah membayangkan sajian yang lezat untuk dirinya. Hal itu diulanginya berkali-kali hingga Abu Nawas puas. Setelah Abu Nawas sudah merasa cukup puas dengan aroma masakan yang dihirupnya, dia pun pergi meninggalkan kedai tadi. Dengan senyuman yang tipis, dia keluar dari kedai tersebut. Tapi belum jauh dia melangkahkan kakinya meninggalkan kedai itu, tiba-tiba terdengar teriakan dari si pemilik kedai. "Hai, mau kemana? Bayar dulu," teriak pemilik kedai. Mendengar teriakan itu, Abu Nawas menghentikan langkahnya. Dengan tenang sekali dia menghadapi si pemilik kedai. Meskipun dia cukup keheranan kenapa pemilik kedai menghentikan langkahnya, padahal dia tidak makan ataupun minum barang sedikit pun di kedai itu. "Enak saja main nyelonong pergi, bayar dulu baru boleh pergi," kata pemilik kedai. Kemudian Abu Nawas menganggukkan kepala tanda setuju dengan kata-kata pemilik kedai. Dengan santainya Abu Nawas merogoh kantong uangnya. Selang beberapa lama, tapi uangnya tidak segera diberikan kepada pemilik kedai. Malah Abu Nawas bermain-main dengan uang recehnya dengan cara mengocok kantong uangnya. Lama-kelamaan suaranya uang receh terdengar kerincing-kerincing. "Ayo, mana uangnya? Kamu harus bayar," teriak pemilik kedai. "Baik, ini bayarnya," kata Abu Nawas sambil mengocok kembali uang recehnya, sehingga timbul suara kerincing-kerincing. "Loh, mana uangnya? Dari tadi cuma mendengar suaranya saja," kata pemilik kedai yang semakin geram. Kemudian Abu Nawas menjawab, "Itu tadi bayarnya, aku bayar pakai suaranya saja. Karena di kedaimu aku hanya dapat baunya saja." Mendengar jawaban itu, si pemilik kedai hanya bisa tersenyum dengan malunya. "Hehe,
Ada-ada saja si pemilik kedai ini. Bagaimana bisa orang hanya mencium aroma masakan dari balik kedai kok disuruh membayar? Tapi pintar juga, Abu Nawas membayarnya pakai suaranya saja, tidak dengan uang.